Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Randa Nanda Putra, NIM 2121019, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam video ini berisikan tentang jawaban dari saya mengenai pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, 1A. Jelaskan pengertian Ulumul Hadis menurut para ahli dan diri saya sendiri. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Izzuddin bin Jamaah, ulumul hadis adalah ilmu yang berkaitan dengan dasar untuk mengetahui keadaan suatu hadis, baik berupa sanad maupun rawi dan matan hadis. Menurut saya sendiri, ulumul hadis adalah suatu ilmu pembelajaran berkaitan dengan media hadis untuk mengetahui ketentuan dan mengetahui keadaan suatu hadis yang di dalamnya terdapat perawi, sanad, matan, dan lainnya untuk diketahui. 1B. Pertanyaannya, apa manfaat dan tujuan mempelajari ulumul hadis? Manfaat dan tujuan bagi kita untuk mempelajari ulumul hadis yaitunya, yang pertama, supaya kita bisa membedakan antara jenis-jenis dari hadis. Yang kedua, supaya kita bisa mengamalkan dan tidak keliru dalam memaknai suatu hadis untuk dijadikan pedoman dalam hujah atau akidah ataupun sumber hukum. Yang ketiga, supaya kita bisa dan mempelajari isi dan makna dari suatu hadis. Yang terakhir, manfaat dari kita mempelajari suatu hadis adalah kita dianjurkan untuk mempelajari pedoman hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu 2A. Jelaskan pengertian hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang atau banyak orang yang pada setiap sanadnya, yang pada tradisinya mustahil mereka untuk sepakat berbohong, maka dari itu diyakini kebenarannya. Pertanyaan kedua B. Jelaskan perbedaan hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawiyah. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawinya, namun susunan dan isinya sama. Contohnya, artinya hadis itu yaitu barang siapa yang dengan sengaja melakukan kebohongan dengan mengatasnamakan aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Yang kedua, hadis mutawatir maknawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang memiliki berlainan redaksi dan maknanya, akan tetapi isi dan maknanya mempunyai arti yang global sama. Itu contohnya hadis mengangkat tangan ketika kita berdoa. Pertanyaan ketiga A, yaitu jelaskan perbedaan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung sampai akhir, yang tidak terdapat kejanggalan dan tidak terdapat ilat dan syadz. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang dhabit, yang kuat hafalannya, yang terhindar dari ilat dan syadz. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kategori hasan dan sahih, yang di dalamnya mungkin terdapat kejanggalan atau kekurangan, baik berupa perawinya yang kurang hafalannya, kurang kedobitannya dalam meriwayatkan suatu hadis atau hadis dhaif, yang secara bahasa berarti hadis yang lemah. Secara bahasa, hadis sahih adalah hadis yang benar, hadis hasan adalah hadis yang sehat, dan hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau sakit atau bahkan ditolak. Pertanyaan 3B yang melatar belakangi suatu hadis dikatakan sahih, hasan, dan dhaif. Suatu hadis dikatakan sahih apabila sanadnya bersambung
kedobitan perawinya yang adil, tidak terdapat kejanggalan dan tidak terdapat cacat dalam hadis tersebut. Yang kedua, hadis dikatakan hasan apabila sanadnya bersambung, perawinya adil, kedobitan perawinya, akan tetapi kedobitan perawi ini mengurangi atau di bawah kedobitan perawi yang sahih. Dan terakhir, tidak terdapat kejanggalan dan tidak ada cacat dalam hadis. Melatar belakangi hadis dikatakan dhaif, yaitu terputus sanadnya, kedobitan perawinya kurang dari hasan dan sahih, terdapat kejanggalan dan cacat dalam hadis. Kekurangan kedobitan perawinya berupa kurang kuat hafalannya, fasik, dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga C. Jelaskan hukum mengamalkan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Mengamalkan hadis sahih adalah suatu kewajiban yang dianjurkan setelah mengamalkan hadis dan Al-Quran sebagai pedoman yang ditinggalkan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup. Hukum bagi kita melaksanakan dan mengamalkan hadis yang sahih dan hasan sangat dianjurkan dalam menetapkan akidah, ibadah, dan sumber hukum. Sedangkan hukum bagi kita dalam mengamalkan hadis dhaif adalah kurang atau lemah. Karena hadis dhaif juga terdapat kejanggalan atau kekurangan, maka kita dianjurkan lebih mengamalkan hadis yang sahih dan hadis yang hasan daripada mengamalkan hadis yang dhaif, yang lemah. Akan tetapi tetap bisa digunakan sebagai pedoman di luar yang berkaitan dengan akidah dan sumber hukum dalam kehidupan kita sehari-hari.